Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Khairunisa dengan NIM 36014210023 dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2021 Rombel 1. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat berkaitan dengan materi uang dan bank yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena pokok pembahasan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah mengenai uang, yaitu berapa banyak jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Apabila jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebihan, maka akan terjadi inflasi. Inflasi akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dalam suatu negara. Nah, apabila suatu negara mengalami ketidakstabilan perekonomian, maka pemerintah harus turun tangan, yaitu dengan cara membuat suatu kebijakan. Ada dua cara untuk mengatasi masalah inflasi, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter terlebih dahulu. Apa sih itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diperlakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Bank Indonesia merupakan otoritas moneter di Indonesia yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7, tujuan tunggal kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, bank sentral itu harus memantau bagaimana jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, apabila jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu mengalami inflasi, maka Bank Indonesia harus mengeluarkan kebijakan moneter karena kebijakan moneter merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan fungsi kebijakan moneter. Kita akan membahas fungsinya dulu ya, karena perannya ada di slide selanjutnya. Fungsi dari kebijakan moneter adalah memacu pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Jadi untuk apa sih kebijakan moneter itu dibuat? Kebijakan moneter dibuat ya untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Gitu. Sedangkan fungsi lain dari kebijakan moneter adalah untuk mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, kemudian menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian, dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, serta untuk pendirian, pelaksanaan, dan pelunasan lembaga keuangan, seperti itu. Nah, untuk mengukur kebijakan moneter tersebut berhasil atau tidak, setiap pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Jadi ada beberapa cara untuk ada beberapa indikator untuk mengukur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, salah satunya dengan menggunakan inflasi. Kemudian kita akan membahas mengenai peran. Jadi itu peran dari kebijakan moneter ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan stabilitas harga. Yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor perekonomian.
Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga berdampak terhadap produktivitas produksi barang dan atau jasa di berbagai sektor perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target. Jadi kestabilan ekonomi itu dapat tercapai melalui yang pertama itu pokoknya itu melalui nilai tukar yang stabil dulu. Jika nilai tukarnya sudah stabil, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Kemudian yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau stabil dan berkelanjutan. Jadi itu harus stabil terus gitu ya. Pertumbuhan arus barang dan atau jasa serta arus perputaran uang berlangsung secara seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan tingkat perputaran uang, Bank Sentral perlu mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi itu Bank Sentral juga harus mengetahui seberapa banyak sih jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian apabila jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu sudah berlebihan, maka Bank Sentral akan melakukan upaya untuk mengatur supaya jumlah uang yang beredar itu tidak mengalami kelebihan gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Nah, inflasi ini akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli uang akan menurun. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat memberi pengaruh yang pada tingkat harga yang berlaku. Bank sentral perlu membuat aturan mengenai jumlah uang yang beredar, yaitu melalui kebijakan moneter agar tingkat harga relatif stabil. Nah, apabila tingkat harga itu sudah stabil, maka kesempatan kerja akan meningkat, akan terjadi pemerataan pendapatan, dapat memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Apa saja sih instrumen kebijakan moneter? Jadi instrumen kebijakan moneter itu ada 6 ya. Itu ada operasi terbuka atau biasa disebut dengan open market operation, kemudian ada politik diskonto atau discount rate policy, kemudian ada politik cadangan kas atau kas rasio, kemudian ada kebijakan kredit selektif, ada imbuhan moral persuasion, kemudian ada kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kita akan membahas mengenai operasi pasar terbuka terlebih dahulu. Jadi, operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral akan menjual sertifikat tersebut. Saat bank menjual sertifikat tersebut, maka bank akan mendapatkan uang, sehingga kelebihan uang yang beredar dalam masyarakat itu akan berkurang. Nah, atau dengan kata lain, Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia tersebut, dan nanti akan menarik uang dari masyarakat gitu. Jadi Bank Indonesia akan menghimpun uang yang beredar tersebut. Sebaliknya, apabila perekonomian mengurangi kekurangan jumlah uang yang beredar, Bank Sentral akan membeli SBI dari bank umum atau masyarakat. Jadi seperti ini. Saat terjadi kenaikan harga, jadi saat jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu
banyak sekali, maka Bank Indonesia akan menjual surat tersebut kepada masyarakat atau bank umum seperti itu. Saat bank sentral menjual tersebut, surat sertifikat tersebut, otomatis bank sentral akan mendapatkan uang dari masyarakat ya. Saat uang itu sudah terkumpul di masyarakat, maka saat bank itu sudah terkumpul pada Bank Indonesia, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu akan berkurang. Namun sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu berkurang, mengalami kekurangan gitu, maka pemerintah akan membeli surat tersebut. Saat pemerintah atau Bank Indonesia membeli surat sertifikat tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan uang dan surat sertifikat tersebut dapatkan kembali oleh Bank Indonesia. Saat Bank Indonesia memberikan uang atau membeli sertifikat tersebut, maka uang yang beredar dalam masyarakat itu akan bertambah. Seperti itu. Kemudian politik diskonto atau diskon rate policy. Politik diskonto merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Nah, saat suku bunga naik, maka jumlah uang yang beredar akan menurun karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpan uang di bank. Jadi saat terjadi kenaikan jumlah peredaran uang yang dalam masyarakat terjadi, maka pemerintah itu menaikkan suku bunga bank. Saat suku bunga bank naik, maka masyarakat itu akan berlomba-lomba untuk menabung uangnya di bank. Nah, saat uangnya itu sudah terkumpul di bank, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan berkurang sehingga perekonomian akan stabil seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai politik cadangan kas atau kas rasio. Politik cadangan kas merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum. Nah, kebijakan tersebut harus dipenuhi bank-bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Apabila bank sentral menaikkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Seperti itu. Kondisi ini dapat terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kebijakan kredit selektif. Nah, kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman. Kemudian yang kelima yaitu imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral merupakan cara yang ditempuh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mengarahkan atau mengimbau lembaga perbankan dalam masyarakat. Imbauan moral dilakukan oleh bank sentral melalui media massa, pengumuman atau pidato untuk mempengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter. Seperti itu. Kemudian kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk memperbaiki neraca pembayaran. Devaluasi itu berarti ekspornya murah, impornya mahal. Seperti itu. Sehingga instrumen kebijakan moneter itu ada 6, di mana operasi pasar terbuka dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia. Kalau politik diskonto itu menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Kemudian politik cadangan kas rasio yaitu saldo kas yang naik bersifat konstruktif. Kemudian kebijakan kredit selektif itu memperketat syarat-syarat peminjam, memperketat syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin meminjam uang di bank. Kemudian imbauan moral itu memberikan
imbauan kepada masyarakat melalui pengumuman seperti itu ya. Kemudian kebijakan devaluasi dan revaluasi, pembahasannya itu mengenai kurs mata uang dengan mata uang asing. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai dampak dari kebijakan moneter itu sangat besar bagi perekonomian nasional. Apa saja sih dampak yang dirasakan akibat dari kebijakan moneter? Yang pertama, dapat mempertahankan kestabilan ekonomi. Kemudian, menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan. Dan yang keempat, mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Sehingga kebijakan fiskal itu berhubungan dengan APBN, subsidi, dan pajak. Subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Kemudian kita akan membahas mengenai peran dan fungsi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Jadi peran dan fungsi dari kebijakan fiskal itu lebih luas daripada kebijakan moneter. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran kebijakan fiskal. Jadi peran kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi, kemudian memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan, menstabilkan harga-harga barang, dan menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat perekonomian mengalami kelesuan, jumlah produksi nasional akan cenderung menurun. Kelesuan ekonomi disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat turun, barang dan atau jasa yang diproduksi akan dikurangi, sehingga produksi nasional pun ikut turun. Oleh karena itu, saat mengalami kelesuan ekonomi atau resesi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan atau jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasional juga meningkat. Jadi pokoknya itu saat terjadi kelesuan ekonomi, pemerintah itu menambah jumlah anggaran belanja. Saat pemerintah menambah jumlah anggaran belanja, maka akan terjadi peningkatan produksi bagi suatu perusahaan sehingga produksi nasional akan meningkat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi bertujuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah pedesaan. Pemerintah juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Kemudian kita akan membahas mengenai menstabilkan harga-harga barang. Penurunan yang tajam pada harga-harga umum akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan merugi. Investasi yang dilakukan swasta akan berkurang sebaliknya. Sebaliknya, harga-harga umum yang terus meningkat atau inflasi akan menyebabkan dampak buruk. Nah,
Inflasi memang akan menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang. Akan tetapi, inflasi juga akan menimbulkan kerugian bagi orang yang berpenghasilan tetap atau rendah. Seperti itu. Karena jika terjadi inflasi itu kan harga-harga barang akan naik, sehingga dapat melemahkan sektor usaha swasta. Karena investasi produktif berubah menjadi investasi harta tetap seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Penerimaan negara yang optimal mengindikasikan dana untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebihan. Apabila dana pajak dapat dioptimalkan, tentu akan mencukupi kebutuhan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Fungsi dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Kemudian kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada 4, yaitu pajak, belanja negara, subsidi, dan pinjaman publik. Pajak memberikan dampak langsung yang sangat terasa pada perekonomian suatu negara. Kemudian belanja negara, dengan menaikkan gaji pegawai, maka pemerintahan agregat masyarakat akan meningkat. Kemudian subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memproduksi atau mengonsumsi suatu produk dengan harga terjangkau. Kemudian yang terakhir yaitu pinjaman publik. Pemerintah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Jadi jenis kebijakan fiskal itu ada 3, yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal seimbang yaitu kebijakan yang menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar. Seimbang berarti penerimaan dan pengeluaran itu sama. Kemudian defisit merupakan kebijakan yang menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kemudian surplus adalah kebijakan yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan sehingga negara mengalami surplus. Kemudian apa sih dampak dari kebijakan fiskal? Dampak dari kebijakan fiskal yaitu berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Dan yang terakhir yaitu dalam penghitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh anggaran surplus atau defisit APBN. Jadi pengeluaran pemerintah itu harus disalurkan secara tepat sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian suatu negara seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Fasilitas penting lainnya juga dapat merata apabila alokasi pengeluaran pemerintah tepat sasaran. Pengeluaran pemerintah lainnya juga berdampak pada distribusi pendapatan yang meningkat melalui peningkatan gaji pegawai negeri. Kebijakan fiskal perlu diperhatikan agar kegiatan ekonomi stabil dan tidak memicu terjadinya krisis perekonomian. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, saya silahkan untuk tulis di kolom komentar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.